Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya Mitra JC senang sekali Bang Dipo Usman akhirnya kembali hadir lagi menemani Ruang Dengar Mitra di hari ini Kamis 25 Maret 2021 dan kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya 1442 Hijriah, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang Allah ridhoi segala aktivitas kita. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabatnya, dan kita para pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baik, para peserta Zoom meeting hari ini, dan tentunya untuk Mitra JC dimanapun berada, di Radio JC di frekuensi 107.7 FM, serta mitra setia kita yang setia bergabung bersama kami, baik melalui Facebook, kemudian JC TV maupun JC Channel. Kami ucapkan selamat bergabung tentunya di program Bincang Bisnis Muslim. Hari ini edisi ke-30 dan tentunya seperti yang sudah Mitra JC dan peserta ketahui, hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan hadiah atau cashback dalam online atau offline games dalam perspektif muamalah kontemporer. Bersama narasumber tetap kita yaitu Dr. Kautsar Riza Salman, beliau sebagai penulis, kemudian sebagai pengurus dari IAI itu sendiri, dan kemudian juga menjadi seorang dosen juga di Setia Perbanas salah satunya. Dan narasumber kedua kita adalah Dr. Nanang Son Haji yang sama seperti Dr. Kautsar tadi sebagai dosen, penulis, serta pengurus IAI. Nah, untuk itu tanpa perpanjang kalam, Bang Dipo juga ingin berikan kesempatan buat teman-teman yang peserta yang bergabung di Zoominar ataupun Zoom meeting hari ini bisa bertanya langsung di kolom chat yang ada di Zoom meeting ini. Dan untuk Mitra JC yang bergabung melalui Facebook ataupun JC TV dan JC Channel serta Mitra JC yang mendengarkan di frekuensi 107.7 FM bisa langsung tuliskan komentar di kolom Facebook Radio JC ataupun JC TV serta JC Channel. Baik, langsung saja kita akan menyapa narasumber pertama kita adalah Dr. Kautsar Riza Salman yang tentunya sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Kautsar. Waalaikumsalam. Gimana dokter, kabar Dr. Kautsar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Kautsar Riza Salman sudah bergabung hari ini, dan tentunya kita akan membahas satu tema yang nampaknya ini juga agak bersinggungan juga dengan materi yang lalu ya, bicara tentang warung cashback. Nah, untuk itu kita juga akan menyapa narasumber kedua kita hari ini adalah Dr. Nanang Son Haji. Kita akan sapa terlebih dahulu langsung dari Jawa Timur, Surabaya. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, alhamdulillah. Kabarnya sehat juga ya Dr. Nanang ya. Alhamdulillah sehat Bang Dipo, mudah-mudahan alhamdulillah dan seluruh teman-teman partisipan juga sehat. Baik. Mungkin nanti suaranya agak kurang besar Dr. Nanang, nanti bisa di apa ya? Oh ya. Nah, itu lebih mantap, lebih oke. Baik, Mitra JC, terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini. Kita akan bicara mengenai satu topik berkaitan dengan kita main game, kemudian mendapatkan cashback. Nah, seperti apa perspektif dari fikih muamalah kontemporer? Tentunya kita ketahui bersama seiring perkembangan zaman dalam dunia e-commerce ya mengalami perkembangan yang begitu pesat. Artinya semakin banyak juga pemain bisnis yang bersaing di dalamnya, pemain bisnis untuk tetap bertahan dalam persaingan tersebut. Salah satunya adalah strategi ini gitu ya, strategi game
kita main game, kemudian kita mendapatkan cashback. Nah, seperti apa tinjauan dari fikih muamalah kontemporer yang akan dibahas oleh yang pertama Dr. Kausar Riza Salman. Untuk itu kami persilakan untuk Dr. Kausar Riza Salman untuk memberikan informasinya mengenai hal ini. Baik Bang Dipo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mitra JSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Dipo, Dr. Nana, hari ini akan membahas terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Bang Dipo adalah online atau offline games, online game ini dalam perspektif muamalah kontemporer, ya, dan hukum secara khusus terkait dengan hadiah atau cashback. Kenapa ini dikatakan muamalah kontemporer? Ya, tentu karena muamalah ini hanya pada saat ini atau dewasa ini yang banyak digemari oleh para generasi muda, ya, khususnya anak-anak, ya, bahkan orang dewasa dan mungkin juga para orang tua, ya, gemar bermain online games. Kita ingin melihat dulu Bang Dipo dari tinjauan apa yang sebetulnya yang seharusnya, ya, kita sebagai seorang muslim dan muslimah sebelum nanti kita masuk ke ranah hadiah atau cashback dalam kaitannya dengan online game ini. Yang pertama, ya, kita lihat di surah Al-Maidah ayat 90. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, kemudian al-maisir, berjudi, al-ansab, berkorban untuk berhala, al-azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dijelaskan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan al-maisir yang masuk dalam bahasan kita. Itu al-maisir itu ada dua, mitra JSI. Yang pertama adalah al-maisir, ya, itu diharamkan karena ada unsur judinya. Al-maisir di ayat ini, ya, disebutkan karena ada unsur judinya maka diharamkan. Kemudian di ayat yang lain itu dijelaskan tentang sebab pengharaman dari al-maisir. Apa sebab pengharamannya? Yaitu disebutkan di ayat yang lain adalah wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Itu karena apa? Karena bisa melalaikan dari zikir kepada Allah dan sholat. Maka maisir yang kedua, yaitu permainan apapun, diharamkan, ya, karena dia mengandung apa? Mengandung permainan yang melalaikan dari zikir kepada Allah dan juga sholat. Ya, sekalipun di situ tidak ada unsur pembayaran uang atau ada unsur judinya, tetap diharamkan. Nah, itu yang harus kita garis bawah, ya, garis bawah kita pedomani. Yang pertama ini. Kemudian kita lihat, ya, dan kita pahami kaidah asal dari muamalah. Kaidah asal dari muamalah itu asalnya kan boleh disebutkan dalam sebuah kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Ya, bahwasanya hukum asal muamalah itu, ya, itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, kalau kita masuk sekarang Bang Dipo terkait dengan
game ini, ya, game online ini game yang tidak saja anak-anak mungkin yang belum balik, ya, tapi juga mereka yang masih usia produktif, ya, bahkan juga orang dewasa dan orang tua, Bang Ibu, yang mengemari permainan ini. Ya, hukum asalnya permainan itu, ya, itu hukum asalnya boleh, karena termasuk jenis dari muamalah. Pada asalnya boleh. Tadi dengan catatan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya, apapun bentuk muamalah. Itu yang harus kita pahami. Tapi kalau muamalah tadi, ya, ada unsur, ya, perjudian, kemudian ada unsur melalaikan kamu dari zikir dan sholat, dan melalaikan dari ibadah-ibadah yang lain, atau menimbulkan konsekuensi yang kita tahu di media-media sosial begitu banyak dampak negatif, maka yang itu juga harus betul-betul kita perhatikan. Ya, jadi kembali kepada tadi bahwa game daring itu adalah hukum asalnya adalah boleh. Ya, yang biasanya kita kenal dengan istilah game daring atau online game, hukum asalnya itu boleh, selama tidak ada ilat. Jadi di sini poinnya sebetulnya, Bang Ibu, ada alasan dasar nggak yang mengharamkan itu? Ada ilahnya nggak itu? Kalau misalnya tadi game online tadi bisa menyebabkan lalai kita dari zikir kepada Allah, maka termasuk dalam kategori alat yang Allah-ui, yaitu alat yang ditujukan, ya, untuk bersendakuro, yang melalaikan usernya dari berzikir dan lalai kepada Allah. Bila dalam aplikasi itu ternyata memang akhirnya karena lupa waktu, ya, yang biasanya juga lupa waktu, ya, lupa ibadah, sholat dan yang lain, ya, maka itu termasuk alat lagwi yang seharusnya dihindari. Oke lah, misalnya kita sekarang, ya, mendudukkan ini tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, hanya sekedar mungkin memanfaatkan, ya, waktu-waktu yang luang, ya, dari kita, ya, hanya kita batasi penggunanya, maka nanti kita akan masuk pada akad-akad yang bagaimana seharusnya akad, baik itu akad yang berkaitan dengan hadiahnya, ya, baik itu terkait dengan misalnya kalau ada permainan, ya, permainan yang ada di situ ada unsur hadiahnya, nanti baru kita akan masuk ke sana, Bang Dibu. Jadi itu yang pengantar dari saya dulu, Bang Dibu, terkait dengan hukum asal dari muamalah itu adalah dibolehkan, ya, tetapi rambu-rambunya tadi, persyaratan-persyaratan tadi, batasan-batasan tadi, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Sebelum nanti kita masuk ke bahasan yang lebih dalam lagi, saya kembalikan dulu ke Bang Dibu. Baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman yang sudah menjelaskan dan pendahuluan mengenai tema kita hari ini, berkaitan dengan cashback, ya, hadiah pada game online atau offline game dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Yang pasti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kausar Riza Salman bahwa hukum asal muamalah itu boleh, tapi ada dasar dan ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Kalau sudah masuk masalah ini bisa dikategorikan seperti yang tadi dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 bahwa khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Untuk itu kita sebagai umat Islam menjauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kita mendapatkan keberuntungan. Baik, untuk itu kita juga akan mendengarkan kembali Mitra JC serta para peserta Zoom meeting hari ini akan penjelasan mengenai hal yang sama gitu dari sudut pandang dari Dr. Nanang Son Haji. Seperti apa perspektif fikih muamalah kontemporer melihat fenomena yang terjadi gitu ya di dunia saat ini, game online, kita main game baik offline maupun online mendapatkan cashback dari hadiah tersebut. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Dipo. Ya. Baik. Jadi ketika kita bicara berkaitan dengan apa, suara saya bisa didengar dengan baik ini Bang Dipo?
Nah, itu lebih jelas, Dokter. Oke, Dokter baik. ya. Ah, ya. Jadi ketika kita bicara berkaitan dengan game online, sepertinya kita memang saat ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan ya, terutama di kondisi era pandemi seperti ini. Ya. Banyak pelajar-pelajar kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita itu yang apa namanya meluangkan waktunya ya di sela-sela proses pembelajaran daring itu dengan main game online gitu Bang Dipo dan rekan-rekan partisipan yang lain. Jadi memang topik ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini, Ya. yaitu banyaknya teman-teman yang memanfaatkan kejenuhan dan waktu luang itu dengan game online. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Kausar, bahwa game online ini bisa menjadi sesuatu yang pada awalnya adalah hukumnya boleh, haram, tetapi menjadi haram karena memang kita lihat itu memenuhi 3 unsur setidaknya yang Dipo dan para partisipan ya, di bincang hari ini. Yang pertama tadi disampaikan apabila adanya game online itu berpotensi menyebabkan perilaku kita menjadi lalai. Lalai dalam hal katakan, ya, misalkan saja tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar, yaitu lalai dalam hal mengerjakan dan menjalankan kewajiban sholat. Karena memang game online ini ada kecenderungan membuat si pemainnya itu menjadi adiktif. Edik itu artinya kecanduan. Kecanduan. Kemudian yang kedua, ya, ketika juga memenuhi unsur adanya pemborosan. Ya. Adanya unsur pemborosan atau hal yang sifatnya mubazir. Karena sesuatu yang sifatnya mubazir atau pemborosan itu dekat sekali dengan perbuatan setan, dan setan itu sangat ingkar sekali dengan Allah. Itu yang menjadi alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga itu juga terjadi karena saat ini ya, variasi dan diferensiasi game online itu sudah dikaitkan dengan unsur penjudian atau penjualan uang. Ya. Jadi sekarang itu sudah bisa melakukan game online itu dalam bentuk berkelompok, berkomunal, ada timnya. Ya. Kemudian ada satu orang sebagai koordinator atau istilahnya sebagai bandar, dan dia yang nanti akan menentukan siapa yang akan memperoleh hadiah dari taruhan uang dari seluruh peserta. Termasuk tadi ada beberapa game online yang menawarkan hadiahnya itu dalam bentuk cashback untuk pembelian produk. Tadi sempat Bang Dipo sampaikan. Jadi ketika cashback itu sebagai produk dari model game online, maka itu merupakan hadiah atas suatu aktivitas yang dekat dengan perjudian. Dan ini tidak boleh. Nah, terus bagaimana tantangan kita? Saya mencoba melihat dari satu perspektif yang berbeda, karena ini hukum asalnya adalah boleh. Ya, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, memang kita tidak memungkiri ya, kita punya anak-anak, punya saudara, bahkan kita punya mahasiswa. Memanfaatkan waktu luangnya itu banyak ke game online. Oleh karena itu di sini peran orang tua, peran pengawas agar memanfaatkan game online itu secara bijak. Karena memang tidak semua game online itu juga memberikan dampak negatif. Ada beberapa game online yang bisa memberikan edukasi pada anak-anak, gitu ya, pada anak-anak, pada usia pelajar. Tentu saja di sini peran dari orang tua ya untuk bisa selektif memilih game-game online yang bisa memberikan edukasi ya, kepada anak kita. Itu mungkin Bang Dipo yang
bisa saya sampaikan di pembahasan awal sambil nanti kita berdiskusi dari seluruh partisipan, karena topik ini memang sangat relevan sekali dan saya yakin banyak gitu ya yang terlibat bahkan senang dengan game online ini. Saya kembalikan ke Bang Riko, dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nanang. Memang kalau kita bicara tentang game online dalam bentuk pemberian cashback ya, setelah kita main game kemudian pemberian cashback ini baru-baru terjadi, dan kita sebagai orang Islam sebenarnya harus tahu seperti apa sebenarnya hukum tinjauan dari fikih kontemporer, apakah ini boleh atau tidak. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang ini menjadi satu strategi seperti itu. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan juga, apakah boleh cashback dalam bentuk produk? Nah, itu pertanyaan yang penasaran banget untuk kita ketahui bersama. Tapi sebelumnya, kami juga mengundang kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, langsung kirimkan saja pertanyaannya melalui chat yang ada di kolom Zoom ini. Nanti insya Allah pertanyaan yang sudah dikirimkan kita akan jawab dan kita akan diskusikan sore hari ini juga. Dan untuk Mitra JC tetap bergabung bersama kami dan bisa bergabung melalui SMS center kami di 08121 554 9288. Baik, saya ingin bertanya kembali, kita pengen tahu pembahasan lebih mendalam mengenai tema kita hari ini. Seperti apa sih Dr. Kausar melihat fenomena yang terjadi game online ini ketika kita main game, kemudian kita mendapatkan satu cashback ya dari produk tersebut dalam bentuk uang, koin, ataupun produk itu sendiri. Nah, seperti apa? Apakah ini diperbolehkan dalam fikih muamalah yang saat ini, fikih muamalah kontemporer yang kita bahas pada hari ini? Dan apakah hadiah berupa koin juga boleh? Nah, seperti apa? Kami persilahkan untuk Dr. Kausar Riza Salman untuk bisa sharing mengenai hal ini. Kami persilahkan. Baik, Kang Dipu, Mitra JSI, ini kita perlu tahu dulu ya akad yang terjadi antara user ya dengan pengembang aplikasi. User dengan pengembang aplikasi itu sebetulnya akadnya apa sih? Apa akad titipan atau akad peminjaman? Itu kalau di dalam konteks akad itu kita kenal ada istilah wadiah titipan atau ariyah peminjaman. Itu sebetulnya lebih pas ya kalau kita menggunakan istilah ya, dalam akad itu akad ariyah peminjaman. Secara terminologi artinya adalah ada pihak peminjam ya, yaitu para user itu, karena kan tidak berbayar ya, Bang Dipu ya, tidak berbayar. Kemudian dia punya kesempatan untuk memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam aplikasi itu secara gratis, free, majanan kalau dalam bahasa itu. Memiliki kemanfaatan pada waktu tertentu tanpa ada imbalan. Ada yang mengatakan boleh ada imbalan, ya ada yang mengatakan tidak boleh ada imbalan. Ulama Malikiyah mengatakan tidak boleh ada imbalan. Kemudian dari sisi ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan boleh memanfaatkan sesuatu dan dibolehkan untuk mendapatkan manfaat. Kalau kita tahu itu adalah akad ariyah, akad peminjaman dalam bentuk nanti bisa dikembalikan lagi, suatu saat bisa dihapus ya oleh pengembang aplikasi itu. Ya, secara khusus apa sih sebetulnya hukum ariyah semacam ini? Hukumnya boleh meminjamkan segala sesuatu yang sifatnya mubah tadi kemanfaatannya. Makanya saya sampaikan di awal tadi, ini ada unsur-unsur yang dilarang enggak? Dan kita sudah sering mendapatkan ya di dalam game online itu ada gambar atau tulisan yang berbau pornografi lah, ada konten kekerasan di dalamnya, ada perjudian bahkan di dalamnya, ada permainan spekulasi bahkan di dalamnya, kan gitu. Kalau beberapa transaksi itu atau fitur yang ada di dalam game online itu memang lepas dari yang persyaratan-persyaratan tadi yang diharapkan tadi, maka sebetulnya dikembalikan pada hukum asal. Bahwasanya itu bisa dimanfaatkan. Tetapi sekali lagi meskipun konteksnya judi itu tidak ada, ya
Kalau permainan itu bisa melalaikan usernya dari zikir kepada Allah, lupa sholat, ya lupa zikir, lupa sholat karena kecanduan, maka ya tentu kita kembalikan pada al-maisir tadi. Ya, dalam akad ariyah ini provider bisa sewaktu-waktu menarik aplikasinya. Kalau aplikasinya itu misalnya ya akhirnya ditarik ya oleh provider dengan beberapa alasan. Jadi kondisinya itu yang harus diperhatikan. Ya, sekarang kita masuk tadi yang disampaikan Bang Dipu, kalau ada unsur cashback-nya gimana? Kalau cashback itu ya dilarang dalam akad pinjaman kor. Cashback itu dilarang dalam akad pinjaman kor. Cashback itu dibolehkan ya kalau dalam jual beli, ya dibolehkan juga dalam akad investasi atau sewa menyewa atau akad ijarah, itu dibolehkan cashback. Ya, hadiah dalam bentuk cashback. Kemudian kalau hadiah dalam bentuk koin gimana? Seringkali kalau permainan online Bang Dipu itu ketika kita mencapai level-levelnya, ya level 1 lah, itu ceriting itu dapat koin itu. Boleh nggak itu? Nah, itu boleh. Karena memang akadnya adalah akad jualah. Apa itu akad jualah? Akad yang diistilahkan dengan sayembara. Artinya sayembara itu provider itu akan memberikan koin kepada user yang dia punya kinerja yang bagus atau dia mencapai misi tertentu atau tujuan tertentu sudah tercapai, dia akan mendapatkan koin. Ya. Bila misinya berhasil, dia mendapatkan sekian koin gitu. Koin itu biasanya berbanding lurus dengan capaian kinerja. Maka kalau dalam akad jualah semacam ini, koin itu disebut dengan ju'lu. Ju'lu itu bonus. Dan ini adalah duit. Jualah. Terus yang kedua, terus bagaimana dengan kalau koin itu tidak disyaratkan dengan keberhasilan, misalnya ya misi-misi tertentu, setiap peserta dapat koin. Ya, dapat koin setiap peserta. Maka artinya kalau semua peserta user dapat koin, maka ini sebetulnya akadnya hibah. Ya akad hibah saja kalau di game itu ya. Kita bicara konteksnya kalau tadi sudah terpenuhi persyaratan-persyaratannya, maka kita masuk pada cashback tadi, kita masuk pada hadiah, maka itu tadi akadnya akad jualah dan akad hibah. Nanti misalnya kalau ada judi gimana dalam game online? Karena Bang Dipu dan Mitra JSC itu seringkali kita dapatkan itu ketika masing-masing itu punya kalau saya lihat di sebagian game seperti di Roblox itu pakai mata uang Robux, yaitu saya lihat tidak ada unsur bermain judi di situ ya. Nah, karena ketika beli di supermarket itu kan dia mendapatkan mata uang yang dinamakan Robux itu. Kemudian dipakailah untuk beli barang. Tapi di situ tidak ada unsur itu judinya. Kecuali nanti di dalam praktek itu ada perlombaan ya di dalam game itu, kemudian masing-masing menyerahkan uangnya sendiri, ya, hartanya sendiri yang dia miliki di mata uang game online itu. Nanti kalau menang ya dapat hadiah, yang kalah nggak dapat. Berarti itu namanya judi di situ. Nah, seperti itu Bang Dipu yang kalau ada fitur di situ penyerahan harta gitu. Misalnya ada koin, ada uang elektronik, ya dan itu bisa dijadikan sebagai uang fisik atau bisa dipertukarkan dengan uang fisik dan nanti dipakai untuk permainan di game online tadi, ya maka itu termasuk praktek judi. Ya itu perlu dihindari oleh para user game online dalam praktek-praktek maisir yang ada di game online, baik maisir yang berkaitan dengan adanya uang di dalamnya, perputaran uang di dalamnya, atau yang bisa melalaikan, maisir yang bisa melalaikan usernya dari zikir kepada Allah dan juga sholat. Itu Bang Dipu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar Salman. Artinya ketika kita bicara tentang boleh main game gitu, main game kemudian mendapatkan koin, jawabannya boleh sesuai dengan akad yang tadi sudah disebutkan.
Yang pertama adalah akad jualah. Akad jualah itu atau biasa kita istilahkan sebagai sayembara ya. Yang kedua adalah akad hibah itu sendiri ya. Apabila ketika kita sudah disyaratkan gitu ya dengan keberhasilan misi tertentu. Nah, kalau dari Dr. Nanang Sonhaji melihat perspektif mengenai fikih kontemporer mengenai hal ini tuh seperti apa pembahasan yang lebih mendalam mengenai game online yang cashback-nya mungkin dalam bentuk produk seperti itu. Nah, ini seperti apa dan ada nggak cashback yang tidak diperbolehkan seperti itu yang sudah dipastikan tidak diperbolehkan dalam bentuk jual beli? Kami persilahkan Dr. Nana. Ya, terima kasih Bang Dipo. Ya. Jadi sepakat dengan tadi yang sudah kita bahas. Ya. Game online itu kemudian memperoleh cashback, dan cashbacknya itu dihasilkan dari game online yang memang membutuhkan skill. Artinya di sini kita juga harus memilah-milah ini, karena sekarang game online ini juga diartikan sebagai e-sport ya, elektronik sport itu bahkan sekarang sudah ada kompetisinya antar negara, antar klub gitu ya, itu sudah ada. Nah, yang mau kita bicarakan di sini supaya nanti tidak salah tangkap dan salah penafsiran adalah ketika kita bermain dengan game online gitu ya, game online dan itu membutuhkan skill, mana si usernya itu terlibat langsung. Inilah yang tadi disampaikan hukum asalnya adalah boleh. Tetapi kita ketika main game online, tetapi kita hanya sebagai perantara, bukan sebagai user, sebagai penonton, sedangkan yang memainkan adalah pihak lain, ya. Dan di situ ada taruhan, ya, ada uang yang harus diserahkan. Ketika siapa nanti yang menjadi pemenang itu, maka dia akan memperoleh uang, ya, dari hasil semua peserta yang dikelola, yang saya sampaikan tadi oleh koordinatornya atau bahasa mudahnya adalah bandar. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena masuk judi ya gitu. Kemudian, ya termasuk judi. Terus kemudian juga ada game online di mana poin-poin nilainya itu koin ya, koin atau dalam bentuk penambahan jumlah uang, ya uangnya itu sendiri, mata uangnya itu ditentukan oleh masing-masing game ya, dan itu boleh karena apa? Karena itu hanya sebatas sebagai reward atas keberhasilan si pengguna permainan tersebut. Dia tidak bisa dikonversikan dengan uang real ya. Jadi ini hanya merupakan bahasanya itu kiasan atau pengganti dari capaian kinerja karena dia sudah melewati tantangan-tantangan atau level-level tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat kan memang setiap game itu kan pasti ada poin-poin yang nanti diberikan kepada si user agar si user itu semakin semangat untuk mencapai di level-level berikutnya. Nah, dalam kondisi seperti ini masih diperbolehkan seperti hukum asalnya tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar. Tetapi ini berpotensi menjadi haram ketika apa? Memberikan dampak melalaikan pada hal-hal yang sifatnya wajib. Jadi ya, dengan main game kemudian menyebabkan yang bersangkutan tersebut candu, ya, kecanduan, akhirnya lalai dan tidak mengerjakan sholat. Ini yang harus dipahami. Jadi memang ada proses itu, Bang Dipo. Itu memang ada proses. Baik, kemudian saya akan membahas bagaimana praktik dan kaidah fikih kontemporer berkaitan dengan game online yang kemudian memberikan cashback, gitu ya, yang memberikan cashback. Kalau memang tadi kita sepakati, yaitu adalah merupakan bagian dari akad, ya, akad jualah, maka cashback tadi itu dikonversikan sebagai bonus atas suatu capaian kinerja, ya, atas suatu capaian kinerja, dan ini boleh. Apalagi kalau misalkan memang gamenya ini membutuhkan keterampilan skill, ya, dengan keterampilan skill. Dan ini sama dengan kalau kita melakukan kompetisi, misalkan main volley, di mana dua tim saling bertanding, ini kan membutuhkan skill. Pemenangnya akan mendapatkan bonus, gitu ya. Itu boleh.
Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika ada unsur tadi yang maisir, ketika ada unsur judi, di mana lebih dekat pada sisi keberuntungan, sisi nasib, bukan pada kemampuan atau keahlian atas penguasaan permainan tersebut. Karena memang sebenarnya desain game online itu ada beberapa, Bang Dipo dan para partisipan, yang didesain oleh si developernya itu memang membutuhkan skill-skill khusus, dan itu harus dipelajari secara kesinambungan, dipelajari secara kesinambungan, bahkan ada sekolahnya gitu ya, ada gurunya. Nah, kalau hal-hal semacam ini memang itu yang kemudian sekarang ini dikembangkan menjadi e-sport. Seperti itu, Bang Dipo. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, sore hari ini bicara tentang game online, kemudian mendapatkan cashback seperti itu. Dan ini fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat kita. Bahkan mungkin sebagian dari kita juga secara tidak sengaja mungkin kita juga pernah melakukan hal tersebut seperti itu. Main game kemudian mendapatkan cashback. Ya, nah ini bagaimana tinjauan dari fikih muamalah? Yang pasti ini boleh, yang tidak diperbolehkan itu kalau di dalamnya ada unsur judi ya. Kemudian tadi sudah disebutkan gara-gara game ini ya kita akhirnya lalai dalam melakukan ibadah, mulai dari kita sholat dan melakukan kewajiban kita ya. Kurang lebih seperti itu ya Dokter Nanang dan Dokter Kausar. Yang pasti kita sudah mulai terbuka wawasan kita mengenai hal ini. Jadi ketika kita ditanya apakah hukumnya boleh asalkan tidak masuk dalam kategori judi atau game itu bisa melalaikan. Karena waktu kita juga sangat singkat, kita langsung menyapa para peserta yang bergabung hari ini, dan kita juga akan menyapa seluruh mitra JIC yang bergabung pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk mitra, karena banyak, mungkin kita akan saring 1 atau 2 pertanyaan yang sudah kami pilih. Nah, untuk yang pertama kita berikan kesempatan dulu untuk peserta Zoom meeting yang bergabung hari ini. Dan buat teman-teman yang lain, silakan kalau ingin bertanya langsung chat aja di kolom komentar di Zoom ini. Kami persilahkan, nanti insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Ini dari Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita tidak lalai sholat ataupun berzikir, walaupun bermain game, tetapi saat ikut pertandingan game online, kita memenangkan dan mendapatkan hadiah atau cashback, apakah masih termasuk berjudi? Dan hasil yang kita dapat apakah halal atau haram? Karena sesuai yang dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 90 tersebut, bahwa khamr, berjudi, dan lain-lain ialah perbuatan setan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudari Mardia yang sudah bergabung hari ini. Kami persilakan untuk Dr. Kausar Riza Salman untuk bisa menjawabnya. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus dari Mbak Mardia. Yang pertama tadi disampaikan ya, kita sampaikan berkaitan dengan Al-Maisir. Al-Maisir itu ada 2 jenis. Yang pertama Al-Maisir yang diharamkan karena lalai dari berzikir kepada Allah, dan yang kedua Maisir karena adanya unsur perjudian. Kalau yang pertama sudah tidak ada masalah, dia tidak lalai sholat atau berzikir saat bermain game, hanya sekedar untuk ya waktu luang, tapi tidak habis waktunya dengan itu, ya sekedar berlalu saja. Kemudian apakah ketika mendapatkan hadiah atau cashback? Nah, ini kalau sekedar dia game online yang sifatnya free, tidak masalah. Ya, misalnya yang tadi disampaikan Dr. Nana, kita game online kemudian dapat hadiah atau cashback, ya itu adalah akad yang digunakan, akad jualah. Akad jualah itu sayembara. Siapa yang dapat hadiah, siapa pemenang dapat hadiah, itu jualah. Tapi dengan game online itu kemudian kita membayar, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena kalau membayar, itu masing-masing berada pada kemungkinan menang dan kemungkinan kalah. Dan yang kalah akan merasa dirugikan, dan yang menang akan merasa diuntungkan. Yang diuntungkan hanya satu. Tapi kalau nggak bayar nggak masalah. Ya pendaftaran nggak ada, atau online-nya gratis, mau kita pakai game online
kemudian naik kelas atau apa, kemudian kita dapat koin, dapat hadiah, dapat cashback, yang cashback itu bisa kita pakai untuk membeli yang lain dalam virtual game itu nggak masalah. Itu kembali ke surat Al-Maidah ayat 90 yang menjadi acuan adalah maka berhati-hatilah ya yang melakukan game online ini agar tidak melalaikan dari zikir dan sholat. Saya kembalikan ke Kang Dibu. Baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Dr. Kausar. Kita akan menyapa kembali Mitra JC, mungkin nanti yang akan menjawab adalah Dr. Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari Rawamangun. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, hukumnya main game tapi koin dan bisa diuangkan bagaimana? Apakah itu termasuk judi? Dan kedua, kalau kita main game dapat hadiah dan itu tanda kutip judi, itu bisa disumbangkan untuk di pesantren. Yang saya dengar kalau uang riba boleh digunakan untuk barang, bukan buat perut. Nah, ini dari Rahmawati di Rawamangun. Gimana untuk Dr. Nanang, apakah bisa ditangkap tadi untuk pertanyaan? Bisa. Ya, baik, kami persilahkan. Oke, Bang Dipo. Ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, online ya, salah satu hadiahnya kemudian bisa dikonversikan dalam bentuk uang. Namun game online tersebut memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan ya. Yang pertama ada syarat bisa berpotensi untuk menjadikan si user itu lalai, candu ya. Yang kedua, kemudian si user itu menjadi boros, ya, lupa pada sebenarnya kebutuhan pokoknya apa. Karena memang banyak itu saking kecanduannya itu akhirnya uang itu habis untuk main game aja. Itu untuk biaya anak sekolahnya dan kebutuhan pokoknya jadi terbengkalai. Dan yang ketiga ada unsur maisir, yaitu judi. Nah, kalau sudah memenuhi 3 ini, maka tadi yang ditanyakan adalah haram, tidak boleh. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, uang yang dapatnya dari hal yang haram, mau disedekahkan, mau dibuat makan karena asalnya itu haram, tetap haram, tidak boleh. Gitu. Ya, itu pendapat kami ya. Itu sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan pada topik yang lalu, bahwa asal muasalnya adalah sesuatu yang tidak baik, maka biar bagaimanapun maka tidak baik. Itu seperti itu, Bang Dipo. Jadi jawaban saya jelas, tegas, dan singkat supaya ini bisa dipahami. Kira-kira seperti itu, Bang Dipo, dan terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Ya. Iya. Baik, jadi sesuatu yang kita dapatkan dari haram begitu. Tapi kalau haram itu termasuk riba ya. Jadi ini tidak diperkenankan begitu menyumbang ke yayasan ataupun ke pesantren karena itu adalah perbuatan haram. Baik, mungkin Dr. Kausar sambil kita menunggu kembali, ada yang ingin ditambahkan, kami persilakan. Baik. Kalau di dalam hadis itu disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci atau yang baik. Ya. Jadi kalau kita menyumbangkan ya dari harta yang haram tadi, itu niatnya tidak untuk mencari pahala, karena pasti itu kita nggak akan diterima. Ya, artinya untuk membersihkan, ya sudah, harta itu harus kita bersihkan kalau kita mendapatkan harta yang haram. Bunga dari bank, dari unsur-unsur yang sifatnya judi, qimar, maisir itu kita keluarkan. Kemudian kita sedekahkan, tapi niatnya kata para ulama itu niatnya jangan untuk mencari pahala, niatnya untuk membersihkan harta. Bersihkan harta kita, biar harta kita itu bersih dari harta yang haram dan nanti memudahkan kita dalam hisab nanti kita di akhirat. Nah, kalau sudah kita sumbangkan kepada pihak lain, ya misalnya disumbangkan, ya disedekahkan pada orang lain, ya maka
harta itu menjadi halal bagi pihak yang menerima sumbangan. Misalnya orang miskin tadi menerima, jadi dia menjadi hartanya, bagi dia itu hartanya adalah hartanya halal, bisa dia konsumsi, bisa dia manfaatkan. Seperti pernah Rasulullah SAW itu bertransaksi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, beliau menerima pinjaman dari orang Yahudi, beliau memberikan jaminan. Jaminannya adalah baju perangnya beliau. Dan kita pahami orang Yahudi itu orang yang pemakan riba. Tapi tetap diterima oleh Rasul karena memang transaksinya itu transaksi yang halal dan hartanya itu harta yang bagi si penerima itu haram, makanya tidak boleh dikonsumsi oleh dia dan keluarga. Harus dia keluarkan dengan niatan untuk tidak untuk mencari pahala. Sebisa mungkin jangan disumbangkan untuk masjid, ya, jangan disumbangkan untuk pembangunan pondok pesantrennya, tapi gunakan untuk konsumsi. Kalau untuk konsumsi itu bagi yang menerima itu insya Allah yang membutuhkan itu insya Allah adalah harta yang halal. Tapi atau digunakan Bang Dipo disumbangkan untuk sarana prasarana. Sumbangan-sumbangan itu aja lah. Misalnya sumbangan untuk membangun jalan, jembatan, ya kita sumbangkan ke desa, aparat desa untuk sumbangan pembangunan sarana prasarana, ya tidak apa-apa itu. Tapi jangan kita konsumsi, ya seperti yang tadi sampaikan Dokter Nana, ya. Karena itu haram bagi kita. Itu Bang Dipo. Baik. Jadi sesuatu yang haram yang didapatkan, ya alangkah baiknya kita juga jangan memberikan harta haram itu kepada orang-orang, ya. Adapun solusinya tadi sudah diberikan penjelasan oleh kedua narasumber kita hari ini, Dr. Kausar dan Dr. Nanang. Baik, kita akan menyapa kembali mitra JIC yang lainnya. Ini tidak disebutkan namanya, dari 081 296 36 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo, selamat sore. Saya Denny dari Bekasi mau bertanya, apakah anak-anak yang memain game dan ternyata itu judi, apakah itu berdosa? Dan pertanyaan 2, bagaimana kalau kita nggak tahu itu judi, apakah kita juga berdosa? Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab. Pertanyaan pertama berkaitan dengan main game anak-anak ini, dan itu ternyata judi, apakah anak tersebut dosa? Yang kedua, kalau tidak tahu, konteksnya tidak tahu itu judi, apakah dia juga berdosa? Nah, kami persilakan. Mungkin Dr. Nanang kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Dipo. Jadi ini unsur memenuhi dosa atau tidak itu pada anak-anak, ya kita melihat dulu syaratnya itu kan harus akil balik. Ya. Jadi kalau dia memang belum termasuk dalam akil balik, maka ini. Mohon izin Dr. Nanang bisa diulang kembali karena agak terputus-putus di sini. Mulai dari tadi anak-anak. Ya. Dengan baik ini Bang Dipo. Nah, itu sudah bagus, sudah. Ya, mohon maaf ini memang kok tumben hari ini jaringan saya kurang bagus ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, ya. Biasanya lancar-lancar saja, mudah-mudahan lancar. Jadi memang Bang Dipo, ketika ini yang memainkan adalah anak-anak, ya judi itu dilakukan oleh anak-anak, kita lihat apakah anak-anak tersebut konteksnya adalah dosa atau tidak. Nah, itu harus memenuhi syarat dulu, syarat kebenaran dia menanggung dosa atau tidak. Ketika dia memang anak-anak itu sudah akil balik, sudah memenuhi syarat, maka dosanya akan ditanggung oleh anak itu. Tapi kalau memang masih itu, maka di sini ada peran dari orang tua untuk bisa mengarahkan, memberitahu. Makanya di sini ada proses pendidikan yang mengarahkan bahwa ini adalah hal yang kurang baik dan ini adalah haram. Itu harus diberitahu. Itu Bang Dipo. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Bang Dipo? Kalau dia tidak tahu, dia yang selama ini main game online, kemudian ternyata itu judi, dia tidak tahu itu judi, apakah dia berdosa atau tidak? Ya, jadi kalau sesuatu itu dasarnya karena ketidaktahuan, insya Allah itu
kita masih dibebaskan karena kita punya keterbatasan dan karena kita tidak tahu. Gitu. Tapi kemudian jangan sampai kita itu pura-pura tidak tahu gitu ya. Tapi saya yakin pertanyaan konteksnya ini, saya pikir pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang bagus, yaitu kekhawatiran kita sebagai orang tua terhadap anak. Lihat fenomena yang saat ini Ibu, memang sejak pandemi seperti ini, itu peningkatan penggunaan game online itu bisa 400% itu Bang Ibu. Naiknya itu bisa 4 kali lipat. Ya, nah ini adalah merupakan keprihatinan dari orang tua yang memiliki anak, ya, maka muncullah pertanyaan seperti ini. Jadi jawaban kami ya, karena ini masih anak-anak, maka mohon didampingi dan diarahkan, diberi edukasi yang baik, agar mereka tidak terlalu jauh, terus kemudian terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu mungkin Bang Dipu. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Jelas ya, kalau anak-anak sebelum balik ya itu belum dosa, tapi harus ada didikan orang tua agar bisa diarahkan apakah itu judi, dan harus dikenalkan bahwa judi itu tidak baik. Yang kedua, kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, asalkan jangan pura-pura nggak tahu. Nah, ini menjadi sebuah masalah ya. Baik, ini kita akan kembali menyapa peserta Zoom meeting hari ini dari Felicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia. Ingin bertanya, apakah game yang menggunakan dadu itu tidak diperbolehkan tanpa mengandung unsur al-maisir? Karena setahu saya banyak hadis yang menyebutkan barang siapa yang bermain dadu berarti dia telah bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk Dr. Kausar Salman mengenai hal ini bisa dijawab. Ini pertanyaan tanya dari Felicia ya, terkait dengan permainan dadu. Memang secara khusus ini Bang Dipo diatur di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud ya, dan juga Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasul SAW itu bersabda, siapa yang bermain dadu berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini konteksnya sudah jelas dari hadis ini. Maka dijelaskan oleh dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa penjelasan bahwasanya bermain dadu itu hukumnya haram. Ya. Bahkan di hadis yang lain itu disebutkan diserupakan dengan menyentuh barang najis. Kemudian yang kedua juga dari hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa bermain dadu itu termasuk judi. Ya, itu penilaian dari para sahabat. Para sahabat sendiri mengatakan bermain dadu itu ada unsur judinya meskipun tanpa taruhan. Apalagi kalau ada taruhan itu lebih terlarang lagi. Dan kenapa ini dimasukkan sebagai judi al-maisir ya tadi bisa melalaikan orang dari kewajiban-kewajiban agama ini seperti zikir, puasa, dan yang lain. Kemudian juga yang lain, kalau kita lihat pada hadis yang lain, ada pengingkaran yang cukup keras dari para sahabat terkait dengan larangan bagi orang yang bermain dadu. Ya. Kemudian juga tentu yang melalaikan waktu dan yang lain. Dampak buruknya ya kemudorotannya jauh lebih besar lah daripada masalah. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Kausar Salman. Mungkin sebagai closing statement kami persilahkan untuk Dr. Kausar Salman, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Nanang Son Haji. Mungkin catatan akhir gitu untuk pertemuan kita hari ini mengenai cashback pada game online atau offline dalam perspektif fikih kontemporer, fikih muamalah. Kami persilakan untuk yang pertama Dr. Kausar Salman. Baik, terima kasih Bang Dipo, Mitra JIC dan rekan-rekan semuanya. Jadi sudah kita bahas hadiah atau cashback ya dalam online game dalam perspektif muamalah kontemporer. Ya, cashback itu yang diharamkan adalah cashback dalam konteks transaksi core, pinjam meminjam. Kalau dalam transaksi jual beli, dalam transaksi sewa menyewa, maka dibolehkan.
hadiah atau koin ya berupa atau mungkin berupa juga cashback itu bisa terjadi karena memang di dalam game online itu digunakan akad jualah sayembara, atau kalau diterima oleh semuanya ya berarti akad hibah yang dipakai dalam game online itu yang diikuti ya, maka harus melihat banyak faktor di dalamnya. Dari persyaratan-persyaratan tadi yang kita sampaikan jangan dilanggar. Kalau ada permainan online yang sudah ada unsur judinya, kita sebagai orang tua wajib untuk kita sampaikan ke anak-anak kita jangan menggunakan. Atau ada gambar atau foto ya, yang menampilkan aurat dari wanita, itu jelas keharamannya, nggak boleh digunakan. Kemudian juga ada unsur judinya, ada unsur yang tentu melalaikan dari zikir pada Allah. Dan kita sebagai orang tua berdosa nanti kalau tidak menasihati anak-anak kita. Kenapa ya? Karena anak kita itu belum balik, belum mukallaf. Ya orang tua, kalau anak-anak menjalankan sholat, dia belum ada terbebani dosa dan pahala, ya orang tua dapat pahala. Kalau dosa ya orang tua dapat dosa. Itu Bang Dipo, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam mendidik anak-anak kita ya, khususnya terkait dengan game online ini kita bisa bersikap bijak. Ya, saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya, terima kasih Dr. Kautsar Riza Salman. Yang kedua kami persilahkan untuk Dr. Nanang Son Haji sebagai catatan akhir, apa yang ingin disampaikan untuk mitra, pesan-pesan. Ya, baik. Jadi seiring dengan perkembangan dan diferensiasi model dari game online, ya banyak memberikan tawaran koin maupun cashback. Apabila ya koin atau cashback tersebut yang merupakan satu bentuk bonus, maka ini disebut akad jualah. Ya, bonusnya tadi itu disebut dengan istilahnya adalah ju'lu, maka ini adalah diperbolehkan dan halal. Kemudian yang kedua, apabila dalam proses permainan game itu tidak ada prasyarat khusus bagi si pengguna atau si usernya, dan semuanya itu berhak dan punya kesempatan yang sama memperoleh koin, maka ini nanti hukumnya adalah hibah bagi user dan boleh juga serta halal untuk menerimanya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika online itu mendekatkan diri pada 3 kondisi, yaitu yang pertama adalah kondisi yang dapat melalaikan dan membuat candu si penggunanya sehingga dia meninggalkan pada aktivitas-aktivitas yang diwajibkan dalam syariat. Yang kedua adalah unsur pemborosan, ya, bahkan melalaikan tanggung jawabnya ya, dengan keluarga. Dan yang ketiga adalah ada unsur perjudian. Apabila game online tersebut memenuhi dan mendekatkan pada 3 tersebut, ini cenderung kepada suatu hal yang bersifat haram atau tidak diperbolehkan. Itu mungkin Bang Dipo sebagai catatan akhir. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi ilmu yang barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan bermanfaat bagi semuanya. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, terima kasih Dr. Kautsar Riza Salman, dan terima kasih juga buat mitra JC yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, di sore hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada program Bincang Bisnis Muslim edisi ke-30 ya. Mudah-mudahan ini terus memberikan wawasan ilmu kita begitu berkaitan dengan fikih muamalah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjebak terhadap bahaya riba karena sesuatu yang haram seperti yang tadi sudah disampaikan, termasuk cashback ya, yang mendekatkan kepada perjudian, ini termasuk mengikuti langkah-langkah setan, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan sunnah dan perintah oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Dr. Kautsar Salman, terima kasih Dr. Nanang Son Haji, terima kasih juga buat mitra GIC yang bergabung hari ini melalui Facebook 107.7 FM, FM juga, dan tentunya di YouTube channel kami GIC TV ataupun GIC Channel. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis mendatang dengan tema yang berbeda berkaitan dengan fikih muamalah seperti apa dalam perspektif kontemporer. Dan saatnya saya Bang Dipo Usman mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.